Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film antologi komedi horor yang berlatar tahun 1987 di Oakland, California. Menceritakan 4 kisah berbeda yang saling terkait tentang karakter unik seperti bintang NBA, dua rep wanita, polisi korup, dan neo-Nazi, yang semuanya terlibat dalam peristiwa kacau dan penuh kekerasan. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Freaky Tales yang dirilis pada tahun 2025. Malam di Oakland 1987 dimulai dengan dua remaja punk, Tina dan Lucid, keluar dari sebuah bioskop lokal. Suasana kota terasa kasar dan penuh ketegangan. Saat mereka berjalan di trotoar, sebuah mobil berisi sekelompok neo-Nazi melintas sambil melontarkan hinaan rasial dan ancaman. Tina dan Lucid tidak membalas, tetapi kemarahan itu membekas dan menegaskan bahwa kota ini sedang dikuasai kebencian yang makin berani menampakkan diri. Used to sell hot dogs at A's games. Did you see the movie? The mermaid movie? Yeah, movie. First. Right. Fucking believe that. Keduanya melanjutkan perjalanan ke 924 Gilman Street, pusat komunitas punk, tempat konser Operation EV berlangsung malam itu. Gilman digambarkan sebagai ruang aman, penuh poster lusuh, lampu redup, dan energi kolektif anak-anak muda yang menolak tunduk pada sistem. Musik mengentak, penonton saling berdesakan, dan untuk sesaat dunia luar seolah tidak ada. No more bed. Splash used to sell hot dogs at A's games. Splash. Did you see the movie? See Bachelor Party? First Naked. Fucking believe that. Fuck again? Ketenangan itu pecah ketika kelompok Nazi yang sama menerobos masuk. Mereka menyerang penonton, merusak alat musik, dan memicu kepanikan. Pertunjukan terhenti, darah tumpah, dan Gilman yang seharusnya aman berubah menjadi medan kekacauan. Polisi tidak datang dan komunitas punk sadar bahwa mereka tidak bisa berharap pada siapapun selain diri mereka sendiri. Setelah kejadian itu, para anggota komunitas berkumpul dan memutuskan untuk melawan balik. Tidak lagi hanya bertahan, mereka memilih melindungi Gilman dengan kekuatan mereka sendiri. Di tengah persiapan, hubungan Tina dan Lucid semakin dekat. Lucid memberikan Tina sebuah gelang berduri yang aneh dengan kilatan cahaya hijau samar, seolah benda itu menyimpan energi perlindungan. So where does that leave us? I believe in the ideal stenciled on that sign. Okay, outside too? We're talking about Nazis, Larry. We supposed to just take. Raise your hand. Fuck that. Saat para Nazi kembali menyerang, komunitas punk sudah siap. Pertarungan brutal dan penuh kekacauan terjadi di sekitar Gilman. Dengan senjata seadanya dan solidaritas penuh, para punk berhasil memukul mundur para penyerang. Kekerasan digambarkan berlebihan dan hampir seperti komik, namun penuh kepuasan. Babak ini ditutup dengan kemenangan komunitas, sebuah pernyataan bahwa kebencian tidak akan dibiarkan merajalela tanpa perlawanan.
Cerita mundur ke waktu yang hampir sama, tetapi kini mengikuti Barbie dan Entis, dua sahabat yang bermimpi menjadi rapper terkenal. Mereka juga keluar dari bioskop yang sama dan mengalami pelecehan verbal dari kelompok Nazi yang melintas. Insiden itu memperlihatkan bahwa ancaman tersebut menyentuh semua lapisan masyarakat Oakland, bukan hanya komunitas punk. Before. You in danger zone. People need reminding. You seen us? I saw you perform at the open. Lenny G? I work with Let the man speak. from y'all too. I suspect y'all can hold y'all cool. Might want to have something planned. See you there. Thank you. Barbie dan Entis bekerja di sebuah toko es krim, tempat mereka diperlakukan dengan merendahkan, terutama oleh seorang polisi yang kerap datang dan menunjukkan sikap rasis serta misoginis. Meski begitu, mereka tetap berpegang pada mimpi mereka. Let me guess. Bet you You look like straight up. sweet tooth with the dark stuff. What can I get for you today, officer? BB coming his way. What can I get for you today, sir? Kesempatan langka datang ketika mereka diberi peluang tampil di sebuah acara yang juga melibatkan rapper legendaris lokal, Too Short. Di balik panggung, rasa minder mulai muncul. Lingkungan hip-hop yang mereka masuki terasa maskulin dan meremehkan perempuan. Mereka meragukan apakah suara mereka akan didengar atau justru ditertawakan. Namun ketika mereka akhirnya naik ke panggung, sesuatu berubah. Mikrofon yang mereka gunakan memancarkan kilatan cahaya hijau, motif yang sudah muncul sebelumnya. Wasn't really thinking at all, Jim. It was a strange. Right back with the post-game show after the. I didn't care about anyone, and no one cared. Trust us like topics. Anyone can tap into it, even you. Well, when I freak Michelle in the night. Who lives? Zone in the house? What do you mean? What are you talking about? Saat mereka mulai tampil, kepercayaan diri mereka melonjak drastis. Penampilan Barbie dan Entis melampaui ekspektasi, membuat penonton terkejut dan memaksa Too Short sendiri mengakui bakat mereka. Musik menjadi senjata perlawanan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan identitas dan suara. Babak ini berakhir dengan Barbie dan Entis meninggalkan panggung dengan kepala tegak. Mereka belum menjadi bintang, tetapi malam itu membuktikan bahwa mereka pantas berada di sana. Cahaya hijau kembali muncul sebagai simbol potensi terpendam yang akhirnya dilepaskan. Gotta cover your mouth like this. They no tail. You have no ass class. You can't ice and Barbie from the danger zone. Like it and grab it like you want it. The name. If you won't, I won't front when it's all in them goods. I'm not your ABC hoes. Now it's your turn. Don't sell your dope or sell your blow. Just baby, you know what I want. We don't need the kiss. We don't have to fuck. I'm not a skeezer in most definite way. Small things I hate, but goodness sake, too short. You know what I mean. You insult me, your name is too short. I shall I say too. Gotta get at me shows audacious behavior. Screeching and whining. Nigga say you. Nada film berubah drastis ketika cerita beralih ke Clint, seorang penagih utang berpengalaman yang sudah lama hidup dalam dunia kriminal Oakland. Ia digambarkan lelah, sunyi, dan ingin keluar dari lingkaran kekerasan. Satu-satunya cahaya dalam hidupnya adalah istrinya yang sedang hamil dan rencana untuk memulai hidup baru jauh dari kejahatan. Give me a headache. And you said? That actor's from Oakland. I'm pretty sure it was. Hurry back. The same idea. Yeah. Call. I thought Asians were supposed to be smart. Okay, look, you saw a table. You were in the middle of a hand. Asians are smarter. Okay. These tickets are worth? 500. Nicholson? No. Hey. Okay, what? Makes Get out. Oh! You okay to drive?
Harapan itu hancur dalam sekejap ketika istrinya dibunuh secara brutal oleh musuh dari dunia kriminal yang sama. Clint tenggelam dalam duka dan rasa bersalah. Ia menyalahkan hidup yang ia pilih dan kehilangan itu membuatnya semakin ingin keluar namun justru menariknya lebih dalam. Look at me. Face. God! Says it! No, no, no. Organisasi kriminal memaksanya menyelesaikan satu pekerjaan terakhir. Clint melakukannya dengan ekspresi dingin, seolah sudah mati dari dalam. Tak lama kemudian, ia ditangkap polisi dan diinterogasi mengenai pembunuhan istrinya. Disinilah ia mengetahui bahwa bayinya ternyata selamat. Ain't nothing I can say. What? Scientific statement. Meski diberi kesempatan untuk membalas dendam melalui jalur hukum, Clint memilih bungkam. Ia menolak mengidentifikasi pelaku, sebuah keputusan yang mencerminkan konflik batinnya antara keinginan membalas dendam dan tekad memutus rantai kekerasan. Babak ini berakhir dengan Clint yang masih hidup tetapi terperangkap dalam luka yang belum sembuh. No. I'm picking up. The legend. Cerita beralih pada Sleepy Floyd, bintang NBA Golden State Warriors. Pada malam paling legendaris dalam karirnya, ia mencetak 29 poin dalam satu kuarter playoff, membuat Oakland bersorak, kota merayakan, dan Sleepy menjadi simbol harapan dan kebanggaan lokal. Namun perayaan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika rumahnya diserang oleh kelompok Nazi yang dipimpin Travis, tokoh yang terhubung dengan konflik di babak sebelumnya. Dalam serangan itu, pacar Sleepy dibunuh dan keluarganya terancam. Kekerasan kini menyentuh ikon yang seharusnya tak tersentuh. Mother, so there's a sister, brother. Said there would be 3. Oh, he's already at Tiegel's house. Well. All these knuckleheads broke into Sleepy's star mustache-looking motherfuckers didn't get the memo not to fuck with Chris Mullin. And this piece of shit right here found Sleepy's secret vault. I found Sleepy's Georgetown roommate, Kelvin Quick. Smells like something. the basketball. Welcome back to the Collins side. He cuts right. He drives. He got what a shot. Sleepy is. Dipenuhi amarah, Sleepy menerima petunjuk dari komunitas punk mengenai lokasi para penyerang. Dengan kemampuan yang digambarkan nyaris supernatural, diperkuat oleh energi hijau yang kini muncul paling kuat. Sleepy melancarkan balas dendam. Ia menghadap para Nazi, polisi korup, dan jaringan kriminal yang menjadi sumber penderitaan banyak karakter sebelumnya.
Pertarungan klimaks berlangsung brutal, cepat, dan simbolis. Semua benang cerita dari kisah sebelumnya bertemu di sini. Sleepy menghancurkan musuh-musuhnya dan meninggalkan pesan keras bahwa Oakland tidak akan tunduk pada teror dan kebencian. It's funny sometimes. Not for long. What about? Where? Huh? Film ditutup dengan citra ironis dan tenang. Sleepy muncul dalam sebuah iklan kelas meditasi, memperingatkan para Nazi dengan senyum tenang. Para karakter dari babak sebelumnya diperlihatkan hidup berdampingan, seolah kota ini akhirnya bernapas lega. Setidaknya untuk satu malam di tahun 1987. Trust me, you won't want to miss Sunday.